Shalom Amang. Saya mau menyapa untuk Aka Amanami Nadi Bagasmuna Horas. Baik, ta mulai ma acara PHD ta seksi ama ta puji matuhatta marede mahita. Martang yang mahita. Moliate situtu pasatami tuho ale Tuhan pardenggan basa. Siala dileko dope dihami hai pason dot tiki lamar saur dot ho di bagas coromon. Ima lau mamuji pasangapon guarmu uhut manangyakon. Aka dongan nami nang songoni manangihon hatam. Tuhan romaho sodangi ma rohadot pikiran nami mian maho di bagasan hami salutna asa mangulu hami di bagasan partodion holan tuho asi maroham tata ma sudeak ka ama manang di dia penasida maringanan manang di bagas nasida manang di rumah sakit, manang di perdalanan, ramoti ma nasida saluhutna. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami, jaloma tangyang namion. Amin. Dihamuna amanami tajahama songon epistel dihita di Borginon, acara PHD seksi ama, ima natar surat di buku Psalmen 110 sia ayat sia 110 marsika soring mahita macahasa tamlaima marhite-hite aha tarpa bottor doli-doli lakana molo dipahobar-hobar tuhatam nunga hupajob hatami di bagasan rohaku asa unang mardosau tuho pinuji maho ali jahuba sai podahu matuau aka aturambi nunga di pajojor aka bibirhon sude uhum aka naruar sian pamangammi isa rohaku midadalan ni aka kalidang yahu asa mida nasa amrau sai papikir-pikir hokku do aka paritam jala sai berengokku do aka bogasmi sai uhali asoto aka aturambi dan tadahon malu pahonoko hatami ima sahatna martua ma natumangihon hatani debata jala nau pepsa amen tapuji matuhatta
marhite edde sian buku edde nomor 814 ayat 3. Tapasada marwata matang yang mahita. Tuhan di bata manami namar habang sa di banagijang mauliate mahu pasahat tami usabah kami tuarupamu nasun badiai di sude asi dot holong ni roham dengan di basam didongani di ramu tiho hami tuhat toktong tolhas tari parhami sahat tuare sedarion songonima nang di bagas sadarion Tuhan di gulmi ningulu nami di nama ngula ulon nami hami didongani diramuti di pada kuku hami maulate ma Tuhan di saluhut nai boto hami do dang alani pabahenan parulaun manang pakkatayon saluhut nai holan ala asi dot holong nirohamdo dang natama hami Tuhan siam pabahenan parulau di hadapanmu asi dot holong nirohamdo natoktong mangiring menunggu hami saluhutna. Terlebih Tuhan di hami akka ama na di huriamon na masuk songoni nang na masuk tu pungwa nama nang tuama arbab saluhutna nang didongan nami akka situa na ama ostroha nami Tuhan pasahatai mana sida tuho molo tungpe dang bui hami rap marsaur di ingananon di boronginon sian akka ulaun nabi di akka kita nabi postroha nami di akka dongan nami nasuwiro toktong nasida menghuton parsauranon marhite live streaming songonima di hami na punguno yang dison toktong ma todim ton di perbadiai nama persahalai roh do pikiran nami di nanaing pasahaton ni naposom ano Tuhan hatam nanaing tarias nona tuhami nang songoni nang mabigi di inganan nabi nuaing lopok kon me Tuhan tu bagasan rohanami toktong hupake hami hu pangsadoh kami gabi parangulon nami sigano pari naposom Tuhan napasahaton hatamian non inang uluan nami sehoma na pargugui na mapersahalai roha dohot pikiran na salut nama Tuhan hatam na di hatahoni sudemai sian habadi yaumi postrohan nami disaluhut akan naing si parehan nami di pardalani akka ama di huriama Tuhan pargugui mahami saluhut na akka pengurus songoni nang akka pangulan dagu tiki anggiat tutiki na neng Tuhan lam torop marpungu hami amani huriamon di namar PHD di tiki-tiki nanengro sataima Tuhan torupamu akka ruas ni huriam na dibagasan persahiton na dibagas manang na isolasi mandiri songoni nang na di rumah sakit ima amanami situa STR Siregar
Yuliana buru Sitohang, Situa LRR buru Sormin, Situa B Sidauruk, Nyonya Munte buru Raja Guguk, Sopar Panjaitan, Nyonya Hutagalung buru Simanukalit, Nyonya Simajutak buru Sihaan, Nyonya Turnip buru Sihaloho, Nyonya Nenggolan buru Turnip B Sibarani, Nyonya L Siregar buru Silalahi, Nyonya Manurung buru Silitonga, Nyonya Ritonang buru Simorangkir, Nyonya Panjaitan buru Simajutak, Nyonya Sihaan buru Tapugulun, Nyonya Marapaung buru Purba, Nyonya Sirait buru Sitorus, Nyonya Situa Simamora buru Aritonang, Maria Valentina buru Siringo-ringo, Nyonya Pangaribuan buru Samosir, Situa F Aritonang, M Marbun, C Tambunan, RS Pardede, Nyonya Panggabean buru Hutagalung, Nyonya Gultom buru Tabunan, Halundang buru Siregar, Nyonya Gultom buru Tabunan, Nyonya SBP Siregar buru Siahaan, Lumongga Hasibuan, Fiesti buru Siaturi, TN Sitorus, BMP Marpaung, Nyonya J Purba buru Manik, Nyonya Budiman Simajutak buru Sinaga, Epa buru Sitijak, Nyonya M Tambunan buru Simajutak, Nyonya RB Sirait buru Lubat Tobing, P Panjaitan, Nyonya Purba buru Silaban, JBM Silalahi, Nyonya Situa Siahaan buru Manalu, W Samosir. Saluhut nama Tuhan nasida fasahatami tuadapamu na sunbadiai. Songonima akka ruas ni huriam na marsahit na sahat Tuhami. Nang akka ruas ni bang sonamion na adong dapat Tuhan na yang dibagasan parsahiton. Terlebih akka parsahiton ala ni pandemi virus corona. Fasahatai ma tuadapamu nasida Tuhan di inganan Nabi, di bagas di rumah sakit panang na di inganan isolasi, pasu-pasu ma akka pangubati tenaga medis dohot akka tenaga pendukung, pasu-pasu manang obat pangubation akka alat na pinakkeni pangubati. Saluhut nami Tuhan perhatianmu mabain hamalumon di nasida jama mapamatang nasida Tuhan asa toktong lam tuhipasna nasida tujuluanon nang akka keluarga nasida Tuhan na pature ture nasida majaga nasida para dihun akka na perlu di luar ni pengobatan homa na pargugihun nasida na mangalehun labbas dohot sabar ni roha anggiat di na pature ture na marsahiti nasida manaba semangat ni na marsahiti berpikir positif gabe lam tu tabanama imun laho hamalumon dinasida postorohanami Tuhan pasahatai ma salukna tuadapamu songsongonima Tuhan nang huria namion hakabi pikramat jati pasahat matu adapamu nasun badiyai dia kasakap nanang siulaun di huriamu Tuhan saluhna parrohai parbisuh kima saluhna hami kaparhalado terlebih pangula nagok tiki uluan nami Tuhan pargugui parsahalai lahu manguluhon hami di huriaon songonima di hari Minggu naneng ro di tanggal 10 itu di nanaeng patupahon nama lua sian pakakumi anak dohot buru ni huriam sahatai watan saluhna ulauni tuadapamu anggiat bui tarpatupa dohot denggan di bagasan hatiuron hadameon terlebih lam mabain tangma harwason ni akka anak dohot buru ni huriami di pangatusion di hatam nasun badiyai di akka pangaradeon na di patu-patusi tu acara mersugut acara JR toktong di bagasan hataun hadengganon tarpatupa dohot denggan nang songonima Tuhan akka sakap dohot rencana ni huriaon tu akka tikinan engro saluhut nama pasahatami tuadapamu sayhoma na marguyon hami saluhut na
parhalado fungsionaris saluhutna ka ketua seksi, ketua punguan, asa toktong nasida mabain akan aduenggan, terlebih disakap nanayang mabain program, diingot nasida Tuhan mengulahuni asa bue terlaksana sesuai dohot akka jadwal naung ditotuhon. Pasu-pasu ma saluhutna akka panitia nadong di huriamut Tuhan, panitia hut dohot jubileum di naung marsigogo nasida nama bain sungo dia ma nanubenggan yang giat bue terpatupa di tanggal 24 Oktober nanengro sai lehon roha nalabas nalabok di nasida Tuhan sungo dia pe loja nasida sungo dia pe gudang nisi pikiran nasida naulo maban rosot di rohana alai saluhut name Tuhan paubun marohana sida palabas palabok anggia terpatupa doh denggan paingot akar wasmu Tuhan saluhutna manggarar akka kewajiban sungo dia pe na ditotuhon otak nina tarbain nasida saluhut namai mabain bui mardalan program ni heriamon tuaka tiki-tiki nengro nang panitia pembangunan tim Satgas COVID-10 sia sehoma na perguhun nasida nama dongani nama ngaramuti nasida usah taima turpamu salut nang ruas ni huriamut Tuhan toktong di bagasan hasadaun hadameon madalani pardalani nguluna nang songoni mangihuton akka ulaun si pareahan di pardalani huriam bang sudoh negarope pasahat taima turpamu sai padauma sian hagauron sian haguturon pasu-pasu pargugui persahalaima saluhut panggung binami pejabat di bangsoon sudi pegawai sian RT RW kepala desa sahat tu presiden di pemerintahan pusat kabupaten provinsi doho kota homa na margugun nasida pasu-pasu manang akka polisi do tentara maban keamanan di bangso namion pasu-pasu manang akka saluhutna petugas-petugas di testing tracing treatment songoni nang vaksinator asalam pedenggan nama penanganan ni COVID-10 sia di bangson tuak katikin nengro. Tuhan di batama nami, gudang do hapurlon nami, gudang do sipangidon nami, alai di boto hodo dia na une na takas na denggan dihami marsada-sada. Alani Tuhan di saluhut tangiang eleh-eleh pangidon nami, saya sakak mumana saut loman roham mana jadi. Pasahat taima tangiang eleh namion marhitena Tuhan Yesus Kristus. Alai jumule sesa dosa pangalason nami nang pangabati dia kapasu-pasu nanang si pasal tumurupe. Mau lihat tema di Tuhan. Amin. Tapuji ma tuhatta marede mahita sian buku ede nomor 730 ayat 1-2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Shalom. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pada acara PHD AMA Jumat tanggal 15 Oktober 2021 dari kitab 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai 15. Marilah kita dengarkan. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan
menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Demikian bunyinya. Di hamuna amanami nahina holongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Biado molo taida turpukon. Seolah-olah turpukon mendiskreditkan perempuan. Alai di sisi nari, turpukon taida patuduhon. Hasisitong ni peranan ama di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni huria. Hamuna kadongan naina holongan buasa macai tajom turpukon taringon tu parsobaon ibadah. Di ayat 8 dikatakan, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Menadahkan tangan di sini menunjukkan simbol penyerahan diri. Yang berarti mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Paulus mengingatkan orang itu harus memperbaiki lebih dahulu hubungannya dengan orang lain sebelum Tuhan berkenan mendengarkan doa-doanya. Melalui teks ini kita memperoleh pengajaran yang sesungguhnya tentang beribadah kepada Tuhan. Da songon huria na di Efesus na dijumpai Timotius di hatiai. Saat itu kebanyakan kaum perempuan tidak mendapat pengajaran yang cukup dalam bidang keilmuan termasuk pengetahuan akan firman Tuhan. Sementara pengajaran sesat telah berkembang dan memanfaatkan kekurangpahaman kaum perempuan ini untuk menyebarkan beritanya. Akibatnya ahna terjadi, perempuan tidak bertindak dan berbicara benar. Tidak sesukanya tanpa penghargaan dan ketundukan terhadap laki-laki. Mereka disuruh untuk berdiam diri dan patuh
perempuan disuruh untuk berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambut bahkan dikatakan tidak berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Perempuan menerima ajaran dengan patuh. Perempuan tidak boleh mengajar dan memerintahkan laki-laki. Untuk memahami situasi ini tidak dapat dilepaskan dari konteks masa itu, karena eratnya situasi atau konteks saat itu, maka teks-teks ini ditulis Paulus memiliki tujuan untuk melawan kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi yang keliru memahami Taurat. Hukum Taurat dijadikan alat untuk mendukung teologi masa itu. Ada 3 alasan kenapa perempuan tidak diperbolehkan untuk memimpin. Pada saat itu ada 3 alasan. Yang pertama, mengacu kepada kedudukan perempuan itu pada saat itu lebih rendah daripada kedudukan laki-laki. Oleh sebab itu, kebudayaan Yahudi memandang rendah kedudukan seorang perempuan dan bahkan tidak dianggap sebagai pribadi, melainkan sebagai sebuah barang. Dari poin pertama ini, Amang, bisa kita perhatikan dalam konteks sekarang ini. Apakah dikatakan emansipasi, dikatakan gender seperti itu, sudah pas sama peranan laki-laki dan peranan perempuan di tengah kehidupan secara khusus di gereja? Jelas di HKBP dengan visinya sudah membuktikan terbuka terhadap orang lain atau keadaan atau perubahan-perubahan seperti itu. Dulu tidak ada pendeta perempuan. Dulu tidak ada dikenal pemimpin perempuan. Tapi sekarang mengapa itu terjadi? Karena memang Allah memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk melayani Dia. Kalau ada dalam praktek kehidupan perempuan direndahkan, berarti dia bukan hidup di dalam firman Tuhan, tetapi hidup di dalam kedagingan. Yang kedua, hal lain juga mengenai sikap dan cara berpakaian perempuan. Kemungkinan ini ditunjukkan kepada wanita-wanita kaya yang menggunakan berbagai perhiasan dan berpakaian mahal. Kemudian berusaha untuk bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ada di dalam jemaat serta tampil di muka umum memamerkan apa yang mereka pakai. Inilah terdapat kelemahan seorang perempuan. Bukan saja di masa dulu, tetapi di masa kini. Perempuan itu kalau sudah memiliki sesuatu, dia harus tunjukkan supaya dikatakan dia memiliki. Bila perlu dia pinjam dari orang lain supaya ditunjukkan atau dipamerkan. Nah, hal demikianlah tidak dikehendaki pada jemaat Efesus bahwa perempuan sekaya apapun tidak diperkenankan untuk menggunakan perhiasannya, bahkan berpakaian mahal. Yang ketiga adalah beberapa kota di Efesus terdapat kuil Diana yang memiliki ratusan imam
wanita yang disebut Melisai, yang artinya kawanan lebah, yang fungsinya dan profesinya sama dengan wanita-wanita di kota Korintus. Itulah alasan utama mengapa kaum perempuan dipandang rendah. Dari 3 alasan mengapa perempuan tidak diperkenankan untuk memimpin ibadah pada masa itu, karena memang situasi kondisi yang membuat perempuan mengalami yang disebut adalah kemunduran atau tidak punya hak untuk sama dengan laki-laki. Boleh dikatakan juga yang saya pelajari adalah memang teks ini dimunculkan untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya, modus adanya situasi sosial dan politik pada masa itu mengakibatkan perempuan menjadi di bawah laki-laki. Nampak sekali memang patriarkal pada masa itu sangat kuat atau kental. Tetapi kita bukan hanya menyoroti itu saja, tetapi yang sebenarnya Paulus menginginkan nilai yang besar dari kehidupan yang saleh. Dengan kata lain, bahwa perbuatan baik harus menjadi penglihatan yang lebih dari penampilan luar. Dengan anjuran ini Paulus tidak bermaksud mengatakan bahwa wanita tidak boleh berbusana baik dan menghiasi diri, melainkan bahwa keindahan utama yang harusnya dikejar adalah keindahan batinia. Setiap penampilan lahiria mencerminkan keadaan batin orang tersebut. Seperti kita lihat layaknya bagi perempuan yang beribadah, mengingatkan pada 1 Petrus pasal 3 ayat 5. Maka kesucian hidup inilah hendaknya menyertai pelaksanaan doa wanita-wanita beriman. Dengan segala kesederhanaan merupakan kalimat akhir dari teks ini. Kesederhanaan di sini adalah bahwa wanita yang dianjurkan oleh Paulus untuk memiliki iman dan pengudusan. Lalu berjalannya waktu, dilihat bagaimana perempuan juga lebih terpelajar, lebih mempersiapkan diri untuk ikut dalam arak-arakan memberitakan Injil. Kalau kita perhatikan kebangkitan Yesus, orang yang pertama menyaksikan adalah perempuan, yakni Maria. Dan dia disuruh Yesus untuk memberitakan kabar kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana, kenapa teks seperti ini muncul adalah mengingatkan kita, yang pertama adalah bagaimana kita seharusnya beribadah. Baik dari segi kita sebagai perempuan dan baik kita dari sisi laki-laki. Bahwa yang diharapkan dalam teks ini adalah bagaimana sesungguhnya peribadahan dalam kehidupan kita itu adalah bukan casingnya, bukan penampilannya, bukan dari luarnya, tetapi bagaimana sebenarnya kebatiniannya, kedalaman hatinya betul-betul terpancar dia menyembah Allah itu. Kita melihat bagaimana sekarang tantangan di zaman ini tentang peribadahan. Apalagi kalau kita kenakan kepada kaum bapak. Kalau dikatakan di ayat 8 sangat ditekankan di sini
orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Pertanyaan yang muncul saat ini buat kaum bapa adalah, bisakah menjadi tiang doa? Di tengah maraknya kehidupan ini tentunya tidak terpungkiri bahwa banyaknya pergumulan kaum bapa menghadapi pekerjaannya, menghadapi keluarganya, menghadapi temannya, dan demikian juga bagaimana dengan cita-citanya ke depannya. Tentu hal itu bisa menjadi kendala seorang bapa atau laki-laki sudah kendor untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan. Karena banyaknya tuntutan-tuntutan dalam kehidupan, bisa jadi lebih diutamakan waktunya lebih banyak, pikirannya lebih banyak, tenaganya lebih banyak untuk kehidupan yang disebut adalah casingnya. Padahal yang tidak kalah penting adalah bagaimana dia bisa menjalani kehidupan itu kalau tidak bersama dengan Tuhan. Kurang lebih saya di sini 9 bulan lamanya. Masa pandemi COVID-19 membuat menjadi pergumulan besar bagi kita. Tapi lebih khusus lagi dalam pelayanan terhadap kaum bapa di gereja khususnya HKBP Kramat Jati ini. Sebagai pelayan Tuhan, full timer, tetap mempersiapkan diri memberitakan Injil, baik melalui live streaming maupun melalui tatap muka seperti itu. Tapi akhir-akhir ini kami melihat adanya kemunduran di dalam PHD AMA. Saya merenung dengan firman Tuhan pada malam hari ini yang ditujukan kepada kaum bapa. Semoga didengar oleh kaum bapa khotbah ini, bahwa kaum bapa diharapkan menjadi pendoa-pendoa dalam kehidupannya. Menadahkan tangan yang suci, artinya menyerahkan hidup kepada Tuhan, senantiasa terjadi dalam kehidupan kaum bapa. Kiranya peribadahan ke depannya PHD AMA, khususnya di HKBP Kramat Jati ini, perlu diperhatikan kembali oleh seksi AMA. Bagaimana kita bisa bergandeng tangan agar kaum bapa betul-betul mendapat tempat istimewa bagi Tuhan. Ada 5 kriteria bagaimana peribadahan yang sesungguhnya kita tunjukkan di tengah-tengah kehidupan ini. Sebagaimana dikatakan, ibadah yang sejati dalam Roma 12 ayat 1 adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup adalah yang pertama, ketulusan hati
untuk melayani Tuhan. Yang kedua, tidak melakukan keinginan yang jahat. Apalagi tentang amarah, tentang perselisihan. Yang ketiga, bagaimana kita juga berpenampilan yang sopan. Yang keempat, bagaimana kita juga memelihara kekudusan tubuh, jiwa, dan raga kita. Yang kelima, bagaimana kita tampil hidup di dalam kesederhanaan. Nah, poin yang 5 ini bukan hanya untuk kaum bapa, tetapi buat kita semuanya. Perlu sekali kita merefleksikan, apakah ibadahku sudah layak di hadapan Tuhan? Apakah ibadahku sudah diterima Tuhan? Inilah yang perlu sekali kita terus refleksikan setiap saat. Jangan-jangan hanya ritual, seremonial, tradisi, ada PHD AMA. Tetapi bagaimana sesungguhnya isinya dari PHD AMA itu? Bagaimana organ-organ di dalam PHD AMA itu bekerja bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan. Marilah seluruh kaum bapa diajak melalui firman ini. Betapa pentingnya kita memberikan ruang yang khusus kepada Tuhan. PHD hanya 1 jam. Selebihnya waktu kita bekerja, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap keluarga, teman-teman. Hubungan kita dengan Tuhan dalam PHD hanya 1 jam. Apakah itu berat bagi kita, Amang? Padahal inilah satu kesempatan bagi kita untuk rindu datang kepada Tuhan. Haus mendengarkan firman-Nya. Bernyanyi memuji-muji Dia. Berdoa menyerahkan hidup kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Tapi dengan kita melakukan persekutuan dengan Tuhan yang hidup, yang benar di hadapannya, kita merasakan ada kekuatan yang baru diberikan kepada Tuhan. Karena firman itu tidak dengan sia-sia disampaikan. Itulah pesan dari PHD AMA pada malam hari ini. Sekali lagi kami tidak bosan-bosan untuk melayani PHD AMA. Tapi kami berharap juga untuk partisipasi dari seluruh kaum AMA menyempatkan waktunya setiap hari Jumat hanya 1 jam saja. Di sana kita akan mengalami persekutuan dengan Tuhan dan semakin hari diperbaharui hidup kita di dalam kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyapa kami semua. Betapa kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah firman yang telah disampaikan dapat tertanam, berbuah di tengah-tengah kehidupan, khususnya para kaum bapa.
Jadikanlah mereka Tuhan pendoa-pendoa yang setia kepadamu. Jadikanlah mereka Tuhan memiliki iman yang tangguh menghadapi kehidupan ini. Jadikanlah mereka itu Tuhan dapat bergandeng tangan dengan kaum perempuan, melakukan tugas panggilan yang mulia yang Kau berikan kepada kami semuanya. Jauhkan daripada kami Tuhan persaingan, iri hati, tidak senang satu sama lain. Tetapi biarlah hadir kami Tuhan sebagai mitra yang dimana Tuhan kehendaki kami melayani Engkau. Berkati Tuhan seluruh kaum Bapa di gerejamu ini, secara khusus HKBP Kramat Jati. Mungkin banyak sekali pergumulan mereka Tuhan. Sampai-sampai mereka tidak sanggup untuk berdoa. Tidak sanggup untuk menyerahkan hidupnya kepadamu. Hampirilah Tuhan mereka itu. Berilah topangan bagi mereka. Bila mereka lemah, jadikanlah mereka kuat menghadapi kehidupan ini. Bila mereka sedang sakit, beri mereka kesembuhan. Bila mereka sedang bergumul Tuhan soal pekerjaan, banyak masalah dihadapi, beri mereka Tuhan kekuatan. Kami percaya Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Biarlah kami Tuhan bertekuk lutut menyembah Engkau saja. Menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan pengasihan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dan disinilah dikumpulkan persembahan. Tapasahatma peleata tu debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua kicang. Hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na denggan dot nasa ulibasa na mauliutus.
Pasat hami ma siana nilehon mi tu hami plen nami tu ho. Se jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asau parasia kami pelianon patibulhon harajanmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami kodang nislenon mitu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rakmahita martangiang ditangiang ale amanami. Ale amanami na di banua kijang saya pinorbadia maguarmu saya Roma harajanmu saya saut malamuniruham di banua tongaon songona di banua kijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togihon tu panguncunan palua mahami sian pangago ay hodo na punah rajaon dohot hagogoon rodi hasangapon saliling-nilingna. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dot holong ni rohan dewata ama dot parsauran itu di porbadia ma mandongani hamu saluhutna. Kami mengucapkan terima kasih buat para Bapak yang datang beribadah di gereja ini dan mengikuti ibadah di rumah atau di rumah sakit atau di tempat di mana kita berada melalui live streaming ini. Doa dan harapan kami semua kaum ama tetap tegar dalam iman dan Tuhan selalu memberkatinya. Horas.